Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa ketemu lagi di Zoom dalam kondisi yang sudah ceria kayaknya ya. Nah, tenang atau lagi tegang? Kalau lihat tugas sih udah selesai, tinggal dua lagi yang belum. Harusnya ibu-ibu udah agak rileks ya, agak nyantai. Karena saya rasa sudah memahami semua materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bu Imas dan juga Kang Ende. Tinggal saya mau kasih tahu aja, karena gini, tadi ada celetukan juga nih ya, barusan banget. Nah, jangan sampai Pak Puspo dengar bahwa yang ngedampinginya juga Kang Adi, jangan sampai gitu. Jadi kita sepakati bahwa nanti diinformasikan kalaupun ditanya, dulu pelatihannya gimana kemarin gitu kan. Kan saya bikin bikin apa namanya bikin spanduk itu banner itu kan tanggal 6 tanggal 7 ya. Nah, jadi pelatihannya online gitu, bilang aja pelatihannya online, kemudian satu harinya kita review di sini di di Villa Arayan, kemudian baru kita ujian. Nah, online ya kalau kurang lebih seberapa hari? 5 hari ya? 6 hari ya, Pak? Waktu kemarin. 5 hari. 5 hari online oleh Kang Ende dan juga Bu Bu Imas. Imas. Itu ya. Jadi Oke, ada trenernya Bu Imas, fasilitatornya Kang Ende. Siap. Iya, oke, jangan siap. sampai nanti ditanya, siapa memang trenernya Kang Adi? Wah, nggak boleh. Jadi secara kode etik gitu ya, pada saat uji kompetensi itu kan ada dua tugas ya. Ada yang bertugas untuk menjadi trainer, ada yang bertugas untuk menjadi asesor. Nah, kalau yang bertugas menjadi asesor tentunya harus punya kompetensi sertifikasi asesor yang dikeluarkan oleh BNSP. Dan kebetulan saya sudah memiliki itu. Kebetulan juga saya juga kadang ngisi-ngisi kegiatan trainer untuk ngisi training training of trainer level 3, level 4. Nah, di sini di Breto Institute juga ada tenaga pelatih yang sudah bersertifikat BNSP trainer level 3 atau level 4. Salah satunya ada Kang Ende dan juga Bu Imas. Yang mana tentunya ilmu yang mereka dapatkan diseringkan kepada ibu-ibu AFP di sini. Nah, jadi ada ada hal yang kalau uji kompetensi itu nggak boleh, misalkan yang belum pernah uji kompetensi ngelatih. Hilang timbul Kang Adi suaranya. Halo, Enggak timbul-timbul. kok. Punya saya jelas dan bagus. Jelas ya. Soalnya Jelas. sinyalnya ini gede sih. Nah, Di, di abdi mah jadi ibu-ibu, jelas. jadi kalau diuji kompetensi atau di proses sertifikasi kompetensi, yang ngelatihnya pun harus minimal sudah pernah ikut kompetensi di bidang yang sama. Misalkan ibu-ibu nih sekarang level 3 terus mau ngisi kegiatan level 3 bisa kalau ibu-ibunya pemahamannya secara menyeluruh lah ya. Nah, tapi kalau di lembaga-lembaga kita biasanya minimal gitu ya mereka mengikuti pernah mengikuti kegiatan atau sertifikasi level 3 atau lebih baiknya di atasnya. Nah, gitu. Nah, untuk itu nanti agar Pak Puspo ini kan sesama asesor nih dari LSP, nanti LSP-nya namanya LSP Trainer Nuswantoro. Nah, jadi besok itu ibu-ibu akan diujikan atau digali ya apa yang sudah dipelajari ataupun yang sudah menjadi pengalaman ibu-ibu selama menjadi narasumber atau instruktur ataupun trainer. Gitu. Jadi besok itu bukan bukan menyatakan salah dan benar ya, tapi akan lebih banyak menggali portofolio ibu-ibu. Misal kalau misalkan Bu Ida pernah melatih, nah itu kan pasti akan ditanya seputar pengalamannya menjadi pelatih atau menjadi instruktur atau menjadi trainer lah gitu ya. Kemudian kalau yang baru, nah baru nih saya belum pernah Kang Adi atau Pak Puspo.
Nah, paling ditanyanya seputar pelatihan yang pernah kemarin ikuti selama 5 hari. Jadi akan digali apa saja yang harus disiapkan trainer. Nah, di sini usahakan ibu-ibu semuanya memposisikan dirinya sebagai instruktur atau trainer. Jadi misalkan kayak kemarin ya, saya nanya, ibu-ibu kalau di metodologi pelatihan, ibu-ibu kan di metodologi pelatihan level 4, level 3 ini ada 9 unit kompetensi yang dipelajari. Ya, dari 9 unit kompetensi itu, Bu Ima sudah memberikan gambaran ya dari 1, 2, 3, dan 9. Kemudian Kang D juga udah memberikan pendampingan sampai benar-benar ibu-ibu mengerjakan tugasnya sesuai dengan unit kompetensi. Nah, di di bahasa sertifikasi kompetensi itu kita mungkin sering dengar nama SKKNI, kemudian ada unit kompetensi atau biasa kita sebutnya UK gitu ya. Jadi nanti ibu-ibu juga nggak akan asing lagi dengan bahasa-bahasa SKKNI, unit kompetensi atau UK atau misalkan elemen kompetensi atau KUK, kriteria unjuk kerja, ya kan? Terus dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang harus dipahami satu, minimal ibu-ibu semua di sini tahu dulu nih yang sekarang ibu-ibu ambil adalah apa? SKKNI, skema metodologi pelatihan level 3 atau instruktur junior atau trainer junior. Nah, jadi yang sekarang diambil adalah pelatihan sertifikasi uji kompetensi skemanya trainer junior atau instruktur junior atau instruktur muda. Ada banyak LSP yang mengatakan biasa ada yang menyebutkan instruktur muda atau instruktur junior atau instruktur atau dan lain sebagainya. Intinya adalah ada 4 tingkatan kalau dunia sertifikasi trainer itu. Trainer ya level yang paling muda itu yang kita sekarang ikutin level 3 itu instruktur junior. Kita saya sih biasanya menyebutnya trainer junior. Ya, ini adalah tahapan pertama sebelum memasuki tahapan-tahapan berikutnya. Kalau tahapan ini sudah pernah dilalui, kalau mau ikut sertifikasi tahapan berikutnya itu akan lebih mudah karena tinggal nambahin kekurangannya aja. Paling 3 unit kompetensi tambahannya. Jadi nggak usah harus belajar dari nol lagi. Nah, makanya kadang ada yang suka langsung kepengen level 4 gitu ya. Nah, cuman kalau orang yang benar-benar baru level 4 tanpa memiliki dasar, nanti itu akan bingung sendiri gitu. Nah, minimal kita ada dasar dulu sekarang. Nah, baru untuk melanjutkan level 4, level 5, level 6. Nah, itu akan mudah gitu. Karena kita tinggal ngelanjutin aja tambahan UK-nya. Tinggal dilanjutin sekarang kan ngambil ngambil unit kompetensinya A, B, C, D, F, ada 4 itu kan. Nah, ada yang satu ngambil A, 2 ngambil B, 3 ngambil C. Nanti tinggal ngelanjutin. Nah, yang sekarang kita fokuskan adalah yang trainer level 3 atau trainer junior. Nah, ujian besok itu ibu-ibu akan dibagi 10 orang 10 orang. Emang ketentuan dari BNSP begitu ya ibu-ibu. Jadi satu asesor itu maksimal menguji itu dalam 1 hari 10. Nah, kebetulan besok ini adalah perdana kita di AFP, makanya saya mengajak teman atau Pak Puspo yang pengen ikut. Nah, gitu ya. Nah, jadi Pak Puspo pengen ikut untuk pertama kali dan pengen kenalan juga mungkin ke teman-teman ibu-ibu AFP. Yang mana mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya pola kerjasama kitanya. Nanti ke depannya itu untuk batch 2 atau batch 3 gitu ya. Karena saya lihat juga tadi ada di grup ada yang sudah pengen ikut juga pelatihan. Nah, itu kita juga berharap makin banyak jebolan-jebolan IP yang sudah terstandarisasi trainernya gitu yang udah ikut kompetensi. Nanti kalau untuk tahap 2, tahap 3 dan seterusnya itu bisa dilakukan oleh saya sendiri tanpa harus ada Pak Puspo. Nah, kalau yang sekarang angkatan pertama ya ibaratnya angkatan lagi coba-coba gitu ya. Coba-coba benar bagus gak nih gitu ya. Bagus. Angkatan pembuka jalan ya. Iya, pembuka jalan. Angkatan Nah, pembuka kalau gitu jalan. ikut angkatan berikutnya aja yuk. Biar sama Kak Adi. Angkatan pembuka jalan, terus angkatan yang mendobrak lah ya. Dan
ibaratnya gini, jadi kalau misalkan hasilnya bagus gitu ya, teman-teman AIP ini bagus, nanti akan lebih mudah lagi gitu untuk bisa dibandingkan gitu ya. Untuk nanti yang kedua nih harus lebih baik dari yang pertama. Nah gitu. Amin. Nah, jadi ibu-ibu ini adalah angkatan pertama yang menjadi database-nya AIP sebagai trainer junior pertama di AIP, ya kan? AIP Indonesia apa AIP Jabar ini? Jabar. Eh, Tapi dari Jabar, Indonesia juga Jabar. sama kayaknya deh. Kalau AIP Indonesia udah ngadain belum? Belum pernah. Belum, Belum ya? belum. Berarti yang Dari AIP. pelopor. Nah, IP iya itu Jabar dia. itu selalu jadi Kita kelinci pelopor. percobaan. Kelinci percobaan, tapi kan manfaatnya bagus. Jangan kelinci percobaan, IP Jabar itu pelopor. Iya, AIP Iya, Gitu. Jabar itu pelopor. pelopor, pendobrak. Wah, pokoknya pertama lah ya. Makanya harus bagus, ibu-ibu. Harus Amin, amin, insya Allah. benar-benar memahami secara menyeluruh. Nah, besok itu nanti Pak Puspo ya sama saya akan mendampingi atau menguji. Mekanisme ujinya sebenarnya menggali portofolio ya, karena skemanya yang kita ambil adalah sertifikasi berbasis portofolio. Jadi lebih mengutamakan apa yang sudah ibu-ibu pernah alami gitu ya. Kalau yang di sini udah pernah menjadi narasumber atau pernah mengisi kegiatan di lembaganya sendiri, ya pasti nggak kaget lagi karena pertanyaannya juga pasti akan seputar trainer. Nah, kemarin itu kemarin itu kita latih ibu-ibu, tujuannya adalah mengulang gitu. Ternyata seorang trainer itu harus begini, begini, begini. Satu, disiapkan terkait kita mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan pelatihan. Yang kedua, materi harus disiapkan. Nah, kalau pelatihannya berbasis kompetensi, berarti mengacu kepada SKKNI. Kemarin ibu-ibu dilatih bagaimana mencari SKKNI dari websitenya SKKNI. Nah, dari website SKKNI ketemu kan SKKNI-nya atau unit kompetensi yang nanti akan jadi pembelajaran. Di situ digali lagi, dipretelin kan. Oh, berarti kalau membatik itu, kalau mewarnai itu, langkahnya harus A, B, C, D, F, G. Ada 4 langkah sesuai SKKNI. Nah, ibu-ibu praktekan di situ kan. Dibuatlah materi, dibuatlah persiapan alatnya, apa aja yang dibutuhkan, bahannya apa untuk ngisi materi. Kemudian persiapan pengisi materi itu biasanya harus ada apa gitu kan, sampai ke urusan keselamatan kesehatan peserta pelatihan pun ibu-ibu harus mikirin. Jangan sampai ada kabel yang berantakan, jangan sampai ada pisau yang ngegeletak di bawah gitu ya. Jangan sampai ada zat kimia misalkan karena ibu-ibu banyaknya ekoprin gitu ya atau air panas, jangan ditaruh dekat kaki misalnya gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kemudian siapkan juga bahan materinya dalam bentuk PPT kalau emang butuh PPT. Kalau tidak ada PPT, misalkan hanya untuk praktek praktek melatih membuat ekoprint, berarti kan cuma kain, terus daun-daun dan lain sebagainya. Nah, itu berarti teknik ibu-ibu. Karena kalau kemarin Kang De nyaranin itu adalah PPT, ya kita biar seragam aja sih. Biar nanti pada saat ibu-ibu, ya kan nggak, pasti ibu-ibu juga ngelatih ekoprint itu kan pasti ada awalan dulu ya, mengenalkan daun, mengenalkan bahan-bahannya gitu kan, mengenalkan kainnya dan lain sebagainya. Itu pasti pakai PPT ataupun bisa langsung. Nah, kemarin biar seragam, makanya kita buatkan PPT aja, gitu biar ibu-ibu juga ada pembelajaran jikalau nanti dari dinas minta PPT atau dari kementerian atau dari lembaga yang mengundang ibu-ibu untuk melatih ekoprint, apalagi kalau yang online gitu ya, pasti kan nggak mungkin diliatin kain, daun gitu ya, pasti hanya sebatas gambar, bahannya, terus ya, kecuali yang kemarin tuh, yang pelatihannya di array ya, di Zoom itu langsung gitu ya praktek. Ya, saya juga ikut. Nah, tapi kalau yang kayak tadi ada seleweran di Facebook saya itu kan yang
95.000, 100.000 kan nggak mungkin juga gitu ya pakai Zoom di ini. Mungkin gitu ya. Pasti akan pakai PPT aja, mengenalkan jenis-jenis ininya, kain dan lain sebagainya. Nah, jadi mekanismenya akan seperti itu. Lebih banyak diwawancara. Kadang gitu ya akan digali terkait pemahamannya. Misalkan gini ibu-ibu, unit kompetensi K3. Ibu-ibu, unit kompetensi K3 itu ngejelasin apa ya? K3 itu kan kesehatan keselamatan yang ada di poin berapa tuh kalau di skema kita. Nah, ibu-ibu jelaskan. Oh, kalau K3 itu Pak, kita ngebahas bagaimana kita seorang trainer harus menjaga kesehatan keselamatan para peserta pelatihan termasuk para instrukturnya agar tidak terjadi kecelakaan. Namun apabila ada kecelakaan di luar dari kegiatan misalnya kayak gempa bumi atau ada apa namanya tsunami dan sebagainya, itu juga kita arahkan atau kita beritahukan informasi tersebut harus bagaimana, harus ngapain, harus misalkan ada rambu-rambu apabila gempa bumi kita harus ada di kolong meja misalkan gitu. Nah, itu terkait K3, Pak. Nah, terus kalau ditanya lagi misalkan kalau pelatihan tatap muka itu maksudnya apa ya, Bu Nia? Nanti Bu Nia jawab, oh pelatihan tatap muka ini kita dilatih bagaimana kita berhadapan dengan audien. Hal yang harus dipersiapkan adalah satu lesson plan, session plan, nah gitu kan. Nah itu dijelaskan Ibu-Ibu. Jadi pada saat di pelatihan tatap muka juga ada perencanaan tatap muka itu ya, penilaian micro teaching. Nah itu juga ada penilaian micro teaching lain sebagainya. Nah saya rasa Ibu-Ibu semua di sini sudah memahami itu ya. Bagaimana kita seorang trainer. Pokoknya posisikan diri kita adalah sebagai narasumber atau orang yang akan menjadi narasumber. Tentunya kan kalau kita secara garis besar, kalau seorang ya gimana Bu Rina? Dia tuh lagi mau bikin lini baju. Ya, jadi gini. Jadi gini. Anggap kita ini lagi mau diundang oleh lembaga pelatihan atau kementerian atau dinas. Tentunya pada saat kita mau diundang, kita harus nyiapin apa? Alat, bahan disiapin kan. Urutannya kan begitu. Alat disiapin, bahan disiapin, PPT kita harus siapin, kemudian kita harus tanya audiennya siapa. Ya kan? Kan kemarin ada materi tuh. Mengenal mengenal apa tuh kelas. Nah, mengenal profil kelas. Nah, profil kelas itu kita harus paham bahwa karakter peserta yang akan nanti kita latih. Contoh yang sekarang saya lagi latih gitu ya. Ini kan adalah mayoritas ibu-ibu. Bagaimana caranya saya harus memberikan pelatihan kepada ibu-ibu ini bisa dengan santai tapi tidak memberatkan pikirannya. Nah, gitu kan. Makanya kita coba ngadain pelatihannya itu setiap malam 2 jam maksimalnya. Jangan sampai lebih dari 2 jam karena saya tahu kondisi udah tua, maaf ya, kondisi udah ibu-ibu gitu ya untuk mikir dalam jangka waktu lama itu gitu ya nggak akan mampu gitu artinya 1 jam 2 jam itu juga 2 jam juga saya rasa udah mulai agak berat gitu untuk memerhatikan narasumber ngomong gitu ya kan ibu-ibu kan udah gitu kita aja yang masih muda nih kalau udah lebih dari 2 jam itu udah mumet gitu udah boring udah bosen nah apalagi ibu-ibu gitu makanya kemarin kita racik bagaimana kita mempersiapkan pelatihan ini karena audiennya adalah ibu-ibu. Nanti ibu-ibu juga di sini, ya ibu-ibu AIP di sini juga harus bisa menganalisa atau mengetahui profil kelas. Nah, gitu kan? Kan di apa namanya diberikan kan kemarin informasi itu kan. Nah, bagaimana kita membawakan ke materi ke yang muda seperti apa, ke yang orang-orang tua itu bagaimana, ke yang sedang-sedang aja itu harus seperti apa. Nah, ini yang dimaksud dengan pelatihan sertifikasi kompetensi. Jadi kalau ibu-ibu semua memahami dari 9 unit kompetensi yang kita latih hari ini dari tanggal 20 ya kalau nggak salah, dari tanggal 20 sampai tanggal 26 kemarin. Nah, itu harusnya sudah semua memahami gitu ya. Tapi saya pun pernah mengalami hal yang ada di posisi ibu-ibu.
Dulu bahkan saya ikut pelatihannya nggak langsung KKNI level 3. Jadi ikutnya hanya face to face aja, 1 unit kompetensi. Di mana kita dilatih 1 unit kompetensi untuk latihan tatap muka aja. 1 unit kompetensi itu bayar 2.800.000. Nah, saya waktu itu. Padahal belum level 3, jadi kategorinya belum masuk trainer. Nah, kalau ibu-ibu ini beruntung banget ya, udah murah gitu. Terus pelatihannya level 3 gitu. Udah keren. Saya waktu itu di salah satu lembaga gitu ya. Satu lembaga 2,8 itu cuma belajar 1 unit kompetensi. Kita dilatih bagaimana mempersiapkan lesson plan dan session plan. Kemudian menerapkan PPT. Nah, jadi dari lesson plan, session plan, PPT udah itu aja pelatihannya. Mahal. Tapi belum sampai ke jadi trainer, baru bagaimana kita apa namanya menyiapkan materi dan membawakan materi. Nah, itu. Nah, kalau ibu-ibu di sini beruntung sekali, udah langsung apa menyandang predikat trainer junior. Jadi jadi nanti ibu-ibu di sini sudah atau apa namanya nanti akan lebih banyak digali seputar kepelatihanan gitu ya, atau ke hubungannya dengan narasumber atau trainer. Saya rasa tidak akan sulit ya, karena mungkin hari ini pun kalau kalau ibu merhatiin gitu ya, merhatiin apa yang saya siapkan pun, ini salah satu rangkaian bagaimana kita mempersiapkan kegiatan pelatihan. Ya misalkan kalau kita kan Zoom, pelatihan ya disiapkan hari jadwalnya, apalagi kita fleksibel ya jadwalnya, ngikutin jadwalnya ibu-ibu. Nah, ini juga bisa ibu-ibu sampaikan gitu ya, atau bisa simulasikan. Misalkan, oh saya juga pelatihannya online Kak Adi, tapi nanti ada 1 hari praktek di galeri saya dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tidak akan ngawur kemana-mana gitu ya. Pertanyaannya tidak akan nanya tentang matematika, tentang biologi, nggak akan. Nanyanya akan ditanya seputar narasumber atau trainer, atau pelatihan yang sudah diikutin selama kurang lebih 5 hari dengan teman-teman, dengan Bu Imas dan Kang Ende. Kurang lebih itu ibu-ibu yang harus ibu-ibu pahami. 9 unit kompetensi tolong diingat gitu ya. 9 unit kompetensi itu tolong diingat. Karena minimal kita mengikuti pelatihan tahu gitu judul pelatihannya, walaupun isinya nggak tahu gitu ya. Minimal kita tahu judul depannya. Oh, pelatihan yang saya sedang ikutin, misalnya misalnya saya Bu Nani nih. Oh iya, Bu Nani pelatihannya apa kemarin? Oh iya, pelatihannya itu Pak, pelatihannya ngambil skema trainer junior atau KKNI level 3. Nah, yang diajarkan apa Bu? Ada 9 yang diajarkan. 1, 2, 3, 4. Nggak usah dihafal, ibu-ibu kan ada buku panduan tuh ya. Ada buku apa namanya? Ada di sertifikat juga di belakang ada. Nanti kita kita apa? Kita sampaikan. Nah, itu nanti Bu Ibu akan bawa tugas ya yang udah kita siapkan, tugasnya udah kita rapikan, dijilid lagi ya. Udah rapi lah. Udah dijilid, kemudian nanti dibawa ke hadapan asesor, berikut dokumen persyaratan dasar. Kemudian nanti baru ditanya-tanya. Ya, ngobrol sih, lebih banyak ngobrol, apalagi kalau dengan saya ya udah ketemu, udah tahu, oh Bu Ana salaman aja udah kompeten. Kan gitu ya. Nah, tapi enggak Asik gitu. dong, asik. Tapi kan tetap harus kita tanya ya. Makanya nanti Bu Rina tolong dikasih ruangan ya untuk nanti Pak Puspo di mana, nanti saya di mana. Baik, iya Kalau saya siap. sih kalau di luar hayu gitu ya, di mana aja boleh. Ya, Kang Adi, kalau di luar berarti nggak memaparkan PowerPoint di proyektor dong? biasanya gini, kalau misalkan biasa gini Bu, ada satu sesi khusus selama misalnya ini ada berapa orang? 20 ya, 20 misalnya 2 jam. Itu khusus satu ruangan dulu untuk dilihat bagaimana membawakan micro teaching. Jadi bareng-bareng. Satu orang dipanggil menjadi trainer selama 15 menit atau 10 menit, 10 menit. Nah, biasanya begitu. Nanti kita lihat teknisnya ya. Kalau saya sih pengennya micro Mm-mm, teachingnya dibarengin gitu. Jadi semua kumpul di satu tempat dengan satu mm-mm, proyektor gantian-gantian. Misalnya satu berdiri mm-mm. dulu ke depan 5 menit, 10 Iya, menit bawain materi di depan 20 orang.
termasuk Oke. depan asesor. Nanti baru setelah micro teaching selesai sesinya, nah baru tahap wawancara. Nah, Oh, tahap wawancara ini baru dibagi per asesor. Jadi ada ke Pak Puspo, ada ke saya. Kalau oh, saya jadi asesornya nggak langsung sekaligus 2 orang ya? Saya pernah enggak, ngalamin asesornya langsung 2 gitu. Aduh, keder. ada juga Bu, bergantung nanti asesor. Kalau wawancara biasanya mungkin bisa berdua-berdua ya. Tapi kalau Heeh, jadi trainer biasanya kita mm, dikumpulkan dulu satu sesi heeh. itu khusus untuk micro teaching. Ya Jadi lebih bisa, enak begitu, iya. jadi Jadi kita, punten Kang Adi, ya gimana? dalam gambaran saya nanti 20 orang dikumpulkan dalam satu ruangan, asesor standby 2 orang, masing-masing peserta memaparkan micro teaching, itu berarti 1 orang jadi narsum, 19 orangnya jadi peserta gitu. Ya gitu. Heeh. Seolah-olah tuh 19 orang peserta pelatihan gitu. Betul, Nanti betul. kan tanya jawab supaya hidup Ya, suasananya. betul. Oke, Jadi jadi nanti, saya ya, harapkan nanti teman-teman saling support yang maju ke depan, biar terkesan nih para asesor kita ya betul. nanyanya heboh ya gitu, dan jawabnya pinter. Betul, jadi nanti ada Siap, sesi siap. simulasi ya, ibu-ibu ya. Iya, perlu tuh simulasi biar nggak Betul. tegang. Jadi ada sesi simulasi bagaimana ibu-ibu menjadi seorang trainer di hadapan para audien. Nah, audiennya adalah 20 peserta ini. Makanya tadi Waduh, betul, mama galak harus. semua nih. Waduh, Iya. sangar-sangar semua. Seru dah. Kadang walaupun ini teman-teman kita sendiri, tetap aja Mm-mm. tegangnya ada. Pasti, pasti itu mah. Iya. Ya, jadi ada kemungkinan teknisnya begitu nanti ya. Oke, Teknisnya siap. adalah simulasi misalkan dari jam 8 sampai jam 10 itu untuk simulasi trainer atau ngisi di hadapan audien. Audiennya adalah ibu-ibu. Makanya diharapkan semuanya ibu-ibu, bapak-bapak nih ya, kan ada bapak-bapak juga nih 2 orang. Nah, ada bapak-bapak juga diharapkan aktif nih. Misalkan kalau Bu Rina lagi ngisi, kalau kata Bu Rina ada pertanyaan, nah ada yang ngacung gitu satu. Jadi biar ada simulasi bahwa ini real lagi pelatihan. Nah gitu ya. Kan kadang pada saat pelatihan kita juga ada yang sesi tanya jawabnya ya gitu. Jangan sampai ibu-ibu walaupun simulasi tapi pada saat ditanya ada pertanyaan diam aja gitu. Nah jadi gantian lah. Misalkan Bu Rina yang maju nanti yang nanya Bu Yanli. Kalau Bu Yanli yang maju Bu Nia yang nanya gitu. Ganti-gantian ya harus hidup. Iya, iya. Nah, itu simulasinya. Baru habis simulasi ngisi kegiatan atau menjadi narasumber, ibu-ibu baru akan diwawancara. Nah, tahapan wawancara ada ada mekanismenya. Satu asesor biasanya manggil 2 orang, gitu ya. Ada juga yang seorang-seorang. Biasanya sih asesor juga nggak mau lama-lama. Kadang cuma pengen, udah pada pinter ini ngelihat dari apa pinternya. Ngelihat dari pada saat simulasi menjadi narasumber. Nah, makanya kalau Usul aja Kang, usul 2 orang aja dipanggilnya. ya dunia. Jadi gini, Malu, malu. jadi akan dilihat pada saat ibu-ibu membawakan materi simulasi. Kalau pada saat simulasi ibu-ibu udah keren tuh ya, nah, nggak akan digali lagi tuh sama asesornya. Oh, udah jago nih trainernya. Paling ditanya, Bu udah paham apa metodologi level 3 itu apa? Nah, gitu. Paling ditanya gitu. Terus paling ditanya ya seputar-seputar training aja. Makanya tolong nanti maksimalkan pada saat ibu-ibu simulasi. Gitu ya. Pada saat simulasi ibu-ibu berikan yang terbaiknya. Nah, gitu kan. Berikan berikan pengalaman-pengalaman yang pernah ibu lakukan. Nah, gitu ya. Kalau harus ada ice breaking, adain ice breaking. Misalkan tepuk semangat, nah itu kan salah satu ice breaking. Atau misalkan yang simpel-simpel joget-joget dikit gitu ya, 1 menit misalkan itu juga ice breaking. Nah, itu yang poinnya gini, pada saat simulasi satu, kan di slide itu ada mengatakan perkenalan, ya kan? Yang kedua, ibu-ibu menjelaskan tentang K3. Yang ketiga, ibu-ibu memberikan informasi terkait pelatihan yang akan dijalankan oleh ibu apa.
ya kan? Biasa kalau saya kan gitu tuh. Satu, kita kenalin nih. Oh, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kang Adi Sumarna. Hari ini kita akan belajar tentang ABCDFG. Sebelum kita belajar tentang ABCDFG, saya ingin memberitahukan kepada semua peserta di sini bahwa apabila mau ke toilet, toilet ada di belakang. Apabila mau melangkah ke depan, perhatikan kabel-kabel yang ada di bawah. Nah, gitu. Baru kita ke materi atau ice breaking dulu nih. Ice breaking biar apa? Pengenalan kepada audien biar tidak tegang. Nah, biasanya begitu ya. Ada teknik-teknik agar kita juga yang walaupun jam terbang kita banyak gitu ya, atau sering ngisi kegiatan, tetap aja ibu-ibu pada saat kita masuk ke dalam satu panggung, rasa tegang itu ada. Makanya fungsi ice breaking itu penting untuk mencairkan suasana. Nah, ibu-ibu nanti akan selama 10 atau 15 menit akan dilatih itu. Nah, akan merasakan lah sensasi di depan teman-teman sendiri membawakan materi gitu. Kadang lebih tegang di depan teman-teman ya dibanding audien yang nggak tahu kita gitu. Yang nggak tahu kita mah bodo amat kita mau ngomong apa gitu ya. Tapi kalau di depan teman-teman kadang lah lu kan udah tahu materi ini tentang ini, ntar kalau saya salah wah ntar disalahin aja gitu. Tapi nggak usah khawatir, yang penting pemahaman pembelajarannya aja gitu ya. Nah, habis simulasi baru ke wawancara. Udah gitu aja. Sejauh apa namanya Zoom kita di malam hari ini hanya membahas seputar persiapan. Yang kurang lebih saya sudah paparkan gambarnya seperti itu. Apabila ada yang tidak memahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan hari ini. Adi mau tanya, Apa Bu Nani? eh kan besok itu praktek simulasi micro teaching-nya itu dikasih waktunya hanya 20 menit ya? Paling juga 10 Enggak. sampai 15 menit sih. Oh, Mm-mm. cuma 10 sampai 15 menit aja. Mm-mm. Berarti nggak boleh lebih ya, kalau kurang nggak apa-apa. Ya, nggak boleh lebih, kalau kurang nggak apa-apa. Makanya PPT-nya itu dimaksimalkan ya. Kalau kenalannya 1 menit, misalkan gitu. Ice breaking-nya 2 menit. Isinya itu Oh, 4 menit. Sesi tanya jawabnya berapa menit. Nah, gitu kan. Kan ada di lesson plan kan. Di lesson plan itu kan ditandain tuh. Oh, 1 menit pertama kita kenalan. iya, soalnya saya lihat maaf ya ibu-ibu, saya lihat PPT-nya ibu-ibu tuh panjang-panjang, yang saya cuma sedikit gitu. Berarti betul ya, cuma 15 menit yang tadi ya. Ya, 15 menit aja. Ibu-ibu, kalau Aduh, kalau oke, kita biasa, makasih. ya Itu aja sama-sama. sih. Ya, sama-sama Bu Nani. Ibu-ibu 5 Ya, menit aja ya, bagi saya itu sayang. lama. Kucingnya nggak boleh dibawa masuk. Nggak boleh dibawa masuk. 5 menit ya. Saya ngomong di depan umum 5 menit aja lama, Bu. Nah, tapi kalau tegang ya, 15 menit itu sebentar. Tapi kalau udah asik gitu ya, 5 menit saya 15 menit itu lama, apalagi langsung ke titik pembahasan gitu ya. Kadang udah habis ya, nah, gitu. Atau misalnya oh iya cukup bah, gitu. Ya jadi teman-teman, ibu-ibu siapkan aja waktunya Kang 15. Adi boleh tanya? Ya boleh Bu Ida. Kang Adi boleh tanya. Itu kan kita di sana itu tanggal 6 sama tanggal 7. Kalau ada yang kelewat, saya belum baca rundown-nya misalnya di hari tanggal 6, kemudian di tanggal 7. Terima kasih. Halo. Teh Ida, suaranya putus-putus, Halo, nggak jelas. suaranya nggak ada Teh Ida. Suaranya hilang. Sebentar. Internetnya jelek sebentar. Udah kedengaran belum? Udah. Ya. Kita kan di sana ada 2 hari. Nah, saya ingin tahu di tanggal 6 kita melakukan apa dan di tanggal 7 melakukan apa. Itu aja. Oke. Kalau terlewat gitu, karena udah banyak banget Siap. chatting ikut kelewat.
Jadi susunan acara nanti kan kita share ya. Hmm. Tanggal 6 itu kita akan mereview materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bu Imas. Kemudian persiapan dokumen, satu persiapan dokumen, ya takutnya ada yang kurang. Yang kedua, mereview materi-materi yang nanti akan diulang selama 5 hari secara online itu. Kemudian kita akan latihan juga simulasi sebelum besok gitu. Nah, jadi ibu-ibu juga akan dilatih hari hari apa namanya? Hari tanggal 6-nya. Nah, itu yang tanggal 6. Hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Hari Sabtu. Saya sih pengennya hari Sabtu itu karena teman-teman ibu-ibu ini juga udah dilatih udah lama gitu ya online 5 hari. Jadi tanggal 6 itu agak rileks aja sih gitu. Mengulang sharing gitu ya, nggak usah kayak pelatihan tapi ngobrol biasa gitu. Nah, tapi dilatih bagaimana untuk mempersiapkan tanggal 7. Gitu ya. Kalau bisa sih ya udah latihan aja gitu, latihan. Oh, kalau misalkan belum bisa ngomong di depan umum, teriak-teriak dulu nih ngapain ayo-ayo-nya biar nggak tegang gitu kan. Nanti di ada trik-triknya lah nanti sama Kang De. Nah, itu ya tanggal 6. Tanggal 7 ya baru tanggal 7 saya berharap sih tanggal 7 pagi ya. Karena kan kita semua pada tidur di situ juga ya. Tanggal 7 pagi gitu ya, atau enggak jam 7 atau jam 8 kita udah langsung mulai ujian gitu. Nah, ujian ini satu persyaratan yang harus dibawa adalah ibu-ibu nggak usah bawa apa-apa karena udah kita siapkan ya, udah dicetak dari kita. Jadi ibu-ibu kayak mau piknik aja untuk Nggak perlu bawa harian. laptop ya, Kang. Nggak usah bawa laptop tapi siapin aja satu laptop untuk apa PPT ya. Untuk PPT yang nanti dikumpulin dalam satu folder. Jadi biar nanti satu handphone atau satu laptop aja yang kita pakai. Atau mau pakai laptop saya juga boleh gitu ya. Nanti Kang, berarti nggak usah bawa printer juga ya? nggak usah. Nggak usah ya. Kan dicetakin sama Kang Adi ya, Kang. Ya, makanya Udah dicetak kan? saya harapkan hari ini tuh udah semua semua tercopy gitu di folder Drive. Jadi kita bantu printkan di sini. Jadi ibu-ibu tuh niatkan untuk refreshing gitu ya. 5 hari kita belajar online, udah sumpek, besok refreshing gitu di Pila Arayan gitu ya. Nah, makanya jangan tegang. Bawa aja makanan yang banyak, mau bakar-bakar kayak gitu ya di sana. Asik. Ya, gitu. Dakdikduk sih ada sih, Kang, dakdikduk. Nah, gitu ya, makanya bawa makanan yang banyak gitu. Karena kita mau refreshing. Kak Adi nanya, Apa tuh Bu Rina? kira-kira selesainya hari Minggu jam berapa? Nah, kita pengennya hari Minggu itu jam berapa? Karena gini, saya itu juga ngelihat tiketnya Pak Puspo ya. Kan belum dibeliin tiket pulang nih Pak Puspo. Karena kalau lihat jadwal bis kan sore ya ibu-ibu. Jadwal bis itu sore. Sore di jam 3 ya. Berarti kalau dari Cigombong itu kalau ke tempat bis yang di Ciawi kan harus minimal jam 2 ya. Udah berangkat tuh. Atau jam habis zuhur. Waduh, kan agak macet itu keluarnya ke arah Ya, Bogor. makanya. Paling enggak ya habis zuhur. Iya, kalau paling nggak habis zuhur. Makanya saya sih berharap gini ya. Nanti saya coba tanya Pak Pusponya. Apakah langsung pulang atau bagaimana? Karena saya lihat bis-bis kok nggak ada yang bis malam gitu ya dari Bogor ke Malang. Nah, nah itu yang harus nanti saya pikirkan gitu ya. Kalau ibu-ibu pengennya sore, kan sebenarnya gini, bisa disesuaikan waktu itu kan. Waktu waktu apa namanya waktu untuk nguji itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu semuanya. Kalau ibu-ibu pengen pulangnya sore, ya udah nanti kita sepakati dengan Pak Puspo berarti jam 7 kita udah harus mulai ujian. Ya Ya jam gitu aja Kang Adi, jam 7 pagi udah mulai gitu ya. aja. Ya, kalau bisa jangan siangan. Ya, kita sepakati jam 7 kita harus udah mulai ujian biar nanti Pak Puspo juga pulang agak sore lah gitu. Karena sebenarnya gini, pada saat ibu-ibu simulasi itu udah kelihatan. Oh, ini udah ngerti. Oh, ini nggak udah ngerti. Ini udah ngerti gitu. Jadi pada saat simulasi akan kelihatan. Nah, tinggal nanti pada saat wawancara itu digali. Misalkan, oh Bu Nurul masih gugup nih. Nah, misalkan gitu ya. Bu Nurul masih gugup nih. Apa ya? Apa bingung? Apa belum matang? Apa belum paham tentang
pelatihan ini dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, baru digali. Biasanya digalinya itu, makanya kadang ada asesor itu. Saya biasa dua orang sih. Kemarin waktu di mana di Cibubur saya juga satu sesi itu dua orang paling 15 menit untuk ngejawab. Karena ada beberapa yang harus ditandatangan oleh ibu-ibu. Ya, jadi ada materi uji kompetensi yang mana harus ibu-ibu tanda tangani semuanya. Nah, gitu. Jadi nanti gini, pada jam 7 kalau kita sepakati jam 7 misalkan. Jam 7 itu kita ngisi APL 01, APL 02. APL 01 itu adalah persyaratan formulir. Kalau bahasa bahasa kita itu formulir pendaftaran. Nah, APL 01 itu formulir pendaftaran kita sebagai peserta yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumennya sudah lengkap. Dokumen KTP, ijazah udah ada. Itu APL 01. Ada APL 02 itu adalah asesmen mandiri. Dokumennya agak tebal, banyak. Nah, dokumennya agak tebal. Ibu-ibu harus menceklis semua dokumen. Jadi ada 9 materi yang ada di asesmen mandiri harus ibu checklist semua. Nah, jadi ada dokumen yang nanti harus ibu-ibu checklist 1, 2 sampai seterusnya di checklist tuh. Itu adalah APL 02 yang harus diisi, wajib diisi sebagai asesmen mandiri atau mengakui diri kita kompeten dan layak untuk ujian. Nah, gitu. Ya, itu namanya APL 02. Nah, di jam 7 sampai jam 7.30 mungkin ya, itu pengisian APL 1, APL 01, APL 02. Kemudian baru habis itu kita simulasi. Setengah 8 tuh udah mulai simulasi gitu. Setengah 8 sampai setengah 9. Nah, baru ujian sampai jam 12. Itu kan ada 10. 10 berarti 5 kali orang, 5 kali orang. Makanya kalau saya sih pengennya ya udah kita muter aja gitu. Keliling bikin meja, tanya satu-satu gitu. Kalau saya. Tapi nggak tahu kalau Pak Puspo. Nah, gitu. Makanya nanti dipersiapkan aja Bu Rina untuk ruangan Pak Puspo. Misalkan mau di tempat area Siap. ruang tamu misalkan itu Pak Puspo. Terus Iya. ruang belah sana misalkan Kang Adi. Nah, itu silakan. Oke, siap. Itu ya. Nggak nggak akan lama sih, ya. Nggak akan lama karena ibu-ibu di sini juga udah pengalaman semua ya. Saya juga, kalau saya kan nggak akan lama karena ya saya udah tahu gitu ya kualitas dari ibu-ibu ya. Udah merhatiin dari pelatihan sampai sekarang gitu. Terus apa yang harus saya tanya gitu. Nah, tinggal ibu-ibu aja mempersiapkan dokumen. Ya, ada yang harus ditandatangan soal. Nanti begini, besok mungkin saya akan telepon Pak Puspo. Kalau misalkan APL 01, APL 02 bisa kita kerjakan di tanggal 6, mendingan kita kerjakan tanggal 6. Jadi, Nah, better gitu. nah, Setuju. Nah, lebih cepat ya. ya Itu jadi, ngeceklis itu lama loh. iya Bisa lama. mabok juga. Harus baca Betul. hati-hati juga. Ya, Nah, Tebel itu. ya gitu aja Kang Adi. ya Kalau Pak makanya, Puspo setuju. ya makanya besok akan saya tanya ke Pak Puspo, kalau misalkan APL 0102 bisa kita kerjakan tanggal 6, itu akan lebih baik. Jadi pada saat jam 7 mulai, kita udah langsung ujian gitu. Jam 12 udah beres. Gitu, jam 12. Enak banget sama Breto ya. Ya Allah. Dikasih dispensasi melulu nih emak-emak. Ya Allah, alhamdulillah. Nggak salah nih kita milih Coach Adi nih. Iya ya, yang pentingnya ibu-ibunya harus beres gitu kerjaannya gitu. Nah, jadi nanti besok saya akan coba telepon Pak Puspo. Kalau sekiranya bisa, saya bantu cetakin MUK-nya atau materi uji kompetensinya di sini. Jadi tanggal 6 kita udah isi. Jam tanggal 6 malam mau tanggal 6 sore gitu ya diisi. Atau pagi gitu, pas nyampe kita langsung isi itu aja gitu, APL 01, APL 02. Ya kan? Jadi nanti habis beres ngisi, udah tuh tinggal nyantai-nyantai aja ibu-ibu. Tinggal ibaratnya kayak lagi healing aja gitu. Ke Bogor. Simulasi Kang, simulasi. Ya simulasi gitu, sama simulasi. Itu ya. Nanti Kang coba. Ade mau tanya dong. Ya gimana? Saya tuh masih agak galau, masih bingung. Yang tadi Kang Adi bilang kita harus ingat aja yang 9 yang buat apa tugas yang kemarin dikerjain itu apa aja. Saya sampai bingung sampai sekarang saking banyaknya yang
Itunya yang 9 itu yang seperti apa sih? Contohnya lah gitulah Kang. 9. Fungsinya yang 9. Oke, sebentar. Saya izin share. 9 itu ada di sertifikat. Sebentar ya, saya buka sertifikatnya. Nah, sebentar. Nah, ini kan sertifikat ya, Bu-Ibu ya. Ini kan sertifikatnya Ibu-Ibu nih. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini sertifikat itu di belakangnya ada materi yang kita belajar. Nah, Nah, nanti ini di-share di grup aja, Kang. Belakangnya ya, sertifikat ini. saya share screen ya. Jadi, Ibu-Ibu selama kurang lebih 2 minggu, ini benar-benar mengikuti standarnya Kemenaker loh kita belajar. 2 minggu, 2 minggu 36 JP. Nah, jadi emang standar Kemenaker itu kan di BLK ya, di BBLKB, yang BLK yang bekas itu, ya standarnya 2 minggu, Bu, kalau KKN level 3 ini. Nah, Ibu-Ibu belajar ini ya, 9 ini. Mulai dari belajar identifikasi standar kompetensi, merencanakan materi, kemudian melatih tatap muka, menerapkan K3, melakukan komunikasi, mengelola bahan, mengelola peralatan. Nah, ini yang kita pelajari. Sisanya tugas mandiri. Nah, Ibu-Ibu ini belajar 9 unit kompetensi. Ini namanya unit kompetensi. Atau kalau orang mengatakannya, apa sih yang apa sih yang diajarkan level 3 itu? Nah, ini 9 ini yang diajarkan. 9 ini semua ada bukti tugasnya. Jadi kalau Ibu-Ibu ditanya standar unit mengidentifikasi standar kompetensi kualitas pekerja kayak gimana, Bu? Oh, kita buat Di metrik, matriks Pak. ya. Di metrik itu kita ada pengisian tentang kriteria unjuk kerjanya, terus apa aja yang harus kita siapkannya. Nah, itu. Terus di pelatihan tatap muka kita ngapain nih, Bu? Pelatihan tatap muka ini kita belajar belajar mengisi materi di hadapan audiens. Yang harus disiapkannya adalah tugasnya tuh apa kemarin? Ibu-ibu ngerjain apa tugas ini? Ada kan semuanya? Nomor 3. Ya kan? Nah, nanti ya gitu. Ada semua lah pokoknya. Jadi ini yang dimaksud dengan 9 yang harus diingat besok. Minimal kita sebagai peserta pelatihan level 3 tahu judul-judul ini. Karena inilah yang diajarkan di level 3. Jangan sampai kita ikut pelatihan, udah 5 kali pertemuan secara online, tapi kita nggak tahu yang diajari apa, yang dipelajari apa. Kan gitu. Jadi Kalau kode unitnya sih nggak usah dihafal ya. nggak usah kode unit mah. Suruh ngapalin angka repot. Iya, kode Kita unit. pada ngapalin mangga. Sieun ditaros abdi teh nu mawi naros heula. Udah gitu nggak usah dihafal juga sih, Bu, ya. Ini tambah mulesnya. Iya, Ngapalin dibawa itu aja. kode. Dibawa aja kan dapat juga nanti ini. Ya. Oke, paham ya? Kang Adi nanya, Apa tuh? Oke, maksudnya Kang, nanti di bawah makasih. Makasih, peserta Kang. itu boleh lihat-lihat catatan atau dokumen. Boleh, boleh. Boleh nyontek. Banget. Makanya saya buatinnya modulnya kecil kan, ukuran buku. Jadi Ibu bisa sambil bawa gitu modal. Oh iya, misalkan, oh iya ini yang belum saya ini Pak. Ini Pak bukti yang saya pelajari misalkan gitu. Jadi Boleh. besok dikasih modulnya ya, Kang ya. Hari Dikasih, Sabtu dikasih. itu di sana. Dikasih, Bu. Iya. Ya, nuhun. Ya, jadi aman lah. Jadi ini mah judulnya ya Kang Adi. Saya dari tadi Siap banget nih. baca-baca ini yang dicatat skema trainer junior untuk ini senior-senior ya. Trainernya junior tapi kenyataannya kita semua tuh udah senior gitu. Iya, nggak apa-apa. Senior dalam apa ini, Tenia? Jadi besok itu bukan untuk menguji salah atau benar. Jadi menguji seberapa paham ibu-ibu. Nah, itu aja sih. Kayak gitu. Pemahaman ya. Pemahaman.
Jadi nggak ada ibarat ibu jawab A, salah, nggak ada. Karena kan gini ibu-ibu, trainer soft skill atau trainer kayak saya dengan trainer ibu-ibu kan beda Bikin ya. Ibu-ibu ngisi trainernya lebih banyak ke praktek. Nah, tentunya pasti akan beda cara penyampaiannya. Nah, saya lebih banyak ke materi tentang soft skill, kayak tentang pemasaran, tentang bisnis dan sebagainya. Itu jelas akan berbeda, gitu ya. Nah, asesor hanya melihat apa namanya pemahaman ibu-ibu terkait kompetensi aja. Kan kompetensi itu merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang instruktur atau trainer apabila kita menjadi seorang trainer kan gitu. Nah, jadi harus ada tuh. Ibaratnya kalau misalkan kita seorang trainer itu nggak boleh melenceng dari aturan main yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitulah. Atau yang udah ditetapkan oleh SKKNI. Nah, ibarat gitulah pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Jadi memberikan pemahaman atau apa ibu-ibu nanti akan digali pemahamannya, bukan salah atau benernya. Nah, makanya nggak ada bahasa tidak kompeten, nggak ada. Yang ada, walaupun ibu-ibu misalkan gugup, apa misalkan nggak bisa jawab dan sebagainya, paling ibu-ibu direkomendasikannya belum kompeten. Jadi tidak ada yang mengatakan tidak kompeten. Nah, emang asesor orang hebat, nah kan gitu. Bukan. Jadi asesor hanya merekomendasikan. Merekomendasikan itu bisa kompeten atau belum kompeten. Nah, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang direkomendasikan belum kompeten. Insya Allah, apa yang sudah kita latih, apa yang sudah dipelajari oleh ibu-ibu bisa dijawab dan ibu-ibu bisa dinyatakan kompeten semuanya. Amin. amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, pokoknya nggak usah tegang. Kata saya tadi apa? Kita niatkan di sana itu reuni gitu, silaturahmi, healing gitu ya. Healing ketemu eh, ibu-ibu ini ya yang mungkin nggak pernah ketemu, jadi di sana sekarang ketemu gitu. Nah, jadi ada apa namanya manfaatkan ajang untuk bertemu dan bersilaturahmi healing di Bogor lah gitu kan di Cigombong gitu ya. Santai aja gitu. Cukup jelas ya? Insya Allah jelas, Kang. Ada Insya yang Allah jelas. ditanyakan Insya lagi nggak? Allah jelas. Insya Allah tegangnya udah agak mereda-mereda dikit. Udah Karena udah dikasih kebayang PPT oh, udah lega. kayak pecah bisu. Belum pecah Iya. bisu mah Tegang banget mingguan. sampai pegel duduk. Pokoknya Pengennya ibu-ibu bikin Mingguan kan cakep minggu ya teh. kan. ya Angan-angan Sakit PowerPoint teh semua cakep. pinggangnya. Taunya cuma bisa nulis kata-kata doang. Fotonya di-insert dulu, diedit lila. Terus nu aya nawe lah. Yang penting materina ayahnya, Kang. ya yang penting ada materinya ya. Awas, Terus, awas, gak apa-apa ya, anu Kang ya. tampilna ya cantik Ya. Kang Adi, terus mau tanya, apakah kita juga membawa foto ukuran 3 oh kali? ya saya lupa ibu-ibu karena saya nggak nyetakin foto jadi ibu-ibu tolong bawa foto ukuran 3x4 2 lembar backgroundnya merah diplastikin ya plastik kecil. Oke. Oke. Nah nanti Oke. digabungkan dengan yang kita print gitu. Oke. Oke. Tolong Jadi ingatkan. ya, jadi Kang Adi, siapakah kelompok-kelompok di bawah asesornya Kang Adi? Iya, Saya mau Nah, tayangkan. pokoknya kita saya share ingin ya. Kita share Adi di grup dan ya. Adi. Kita Di-send di grup, ya. Ih, share di sini aja. Ih, liatin. Di grup. Ya. Ini Ngarah nanti lihat di grup semua, mah Kang Adi kangen. di grup aja. Di Iya, grup tapi ya. kalau sekarang ini nggak bisa Ternyata buka Kak grup. Adi semua 20-20-nya. Ini pakai HP. Kalau buka grup, kelempar ini. Udah ada tuh. Tuh, udah. Oh, udah ada. Mana belum lihat. Di grup. Udah ya, tuh ya. Ada di grup. Jara rempling.
Lagi fokus lihat nama. Saya sama Pak Udah lihat, udah lihat. Andi. Aduh, aing sama Pak Puspo. Aduh, langsung spor jantung, langsung spor Gimana di jantung. grup? Sudah mereda langsung naik lagi itunya tensinya. Pak Puspo juga enak kok, nyantai Bu, tenang aja. Oke. Yes, Oke. sama Kang Adi. Sama saya ntar malah dikasih banyak tugas. Alhamdulillah. Oh, Pak Puspo juga makanya besok nih saya akan telepon Pak Puspo biar APL 01, APL 02 kita kerjakan di tanggal 6. Di tanggal 7. Jadi di tanggal 6, tanggal 7 jadi udah tinggal ujian aja. Tanggal 6. Biar Pak Puspo juga jangan lama-lama di Bogornya gitu. Dia biar suruh pulang lagi ke Malang. Ya, suruh cepat-cepat pulang kan. Kang Adi, nanti tampilnya berdasarkan nomor urut atau dikocok lagi apa? Oh, enggak. Biasanya di random. Oh, 20 random. orang. Nah, berarti semua deg-degan saha nu kahiji, Kak. Adi Gitu dan toh, kirain berdasarkan urutan, enggak ya? Enggak, di random. Terus yang merandomnya siapa? Asesor lah. Asesor lah. Saya yang pertama. Sugan we gitu. Tuan Dari rumah awal asesor bebas. siap-siap. Pasrah wela pasrah. Pasrah nanti. Iya, Mas lah pokoknya. Nuhun. Ya Allah, semoga besok dimudahkan dengan Pak Puspo ya Allah. Amin. Amin. Itu Uni. Semuanya lancar. Amin. Amin. Itu ice breakingnya aja, line dance Uni. Wah, nggak ada burning. Pokoknya ibu-ibu mah pinter lah pokoknya ngejawabnya. Ditanya A, Aiden sama Mbak dijawabnya Yani. bener. Pokoknya saya pengen itu tadi ya. Tanggal 6 itu kita ada beres dokumen ya, jadi udah kumpul semua dokumen. Tanggal 7 udah tinggal simulasi, jam 12 sudah harusnya beres sih. Itu ya, jam 12 siang. Pak Puspo juga kan biar pulang lagi ke Malang. Naon sih si Kang Adi fokus buat kita gerak balik wae. Itu ya. Rumahnya jauh sih. Emang ibu-ibu pengen pulang cepat apa pengen pulang lama-lama? Cepet Kalau atuh, Pak. ujian, Cepet, kalau cepet. ujiannya pengen sih cepet-cepet Kang Adi. Kalau ujiannya pengen cepet-cepet, tapi Pulang kalau cepet, pulangnya lama-lama Kang. healing-healing dulu. Ngejar kereta, ngejar dasar. kereta. Berarti Cepet pengen kelar. banyak waktu healing-healing. Mau ngeramban daun. Itu harus nanti dijadwalin tuh sama Bu Rina. Nanti habis Siap. ngapain tuh. Siap. Atau enggak gitu, nanti tanggal 6 acaranya nggak usah simulasi, acaranya Bu Rina aja. Lah. Dengan ibu-ibu. Aduh. Parah. Aduh. Nggak mesti bawa bahan-bahan. Ngeko bareng gitu. Nah, nanti teh kita kebona gundul, Pak. Geus kabayang. Ya wes, pokoknya gitu ya ibu-ibu. Oke. Tegang. Tadi udah di-share kelompoknya. Besok saya akan tanya teknis apel. Ya, Gitu ya. nggak usah kan itu ya kan laci bawah we. Tanaon Teh Silpa bocor. Ada yang mau Jadi, ditanyain Kang Adi lagi? sebentar. Kang Adi, Silakan. ibu-ibu tadi kan Kang Adi udah bilang besok kita healing, terus katanya bawa makanan. Jadi siapa yang mau bawa makanan diperbolehkan dengan senang hati. Benar nggak Teh Rina? Siap. Kita potluck. Iya, jadi siapa mau bawa Siap. apa mangga Ayolah. ya. Tidak dilarang membawa makanan mah. Oke, urusan tugas selesai. Sekarang kita ngelis makanan di grup. Biar nggak tegang. Bandung, Mbak Perut. Jauh ya, Uti. Yang paling jauh dari mana ini? Bandung aja ya? Bandung.
Subang. Iya, Kak. Sukabumi, eta Teh Ratna Sukabumi. Oh iya teh. Sukabumi mah deket sekarang teh udah ada tol. Iya. Bandung atuh ka Bogor wae 5 jam, belum ka Cigombong. Oh, bener-bener. Oh, jauh ya, Dari berapa jam Bandung jadi? lewatnya Cianjur, jadi lewat belakang Subang itu. jauh. Ibu Oh, gitu? Subang jauh. Oh iya, ada Ada. Subang. Oh Subang ya jauh. Oh, 5 jam perjalanan ya? Buset dah. Iya, Enam, Bu, Bandung 6 jam Bandung Bogor lewat tuh 5 Bandung. jam 20 menit ya kalau lihat di Google sih kalau lewat tol. Oh, Soalnya jadi kalau lewat Cianjur juga kadang-kadang suka macet di itunya Ya. dari Bandung sampai ke benar-benar Cianjurnya itu. macet di itu dekat Cirata itu loh. Ya, Ciputat yang apa? Cipatat. Patat. Iya. Oke, mungkin cukup untuk malam ini Kang Adi. Ibu-ibu udah pada rileks semua karena udah kebayang ya kurang lebih simulasinya seperti apa. Betul. Iya. Udah Nanti kebayang ya? kalau teman-teman ada pertanyaan boleh nanti nanya di WAG aja lagi ya. Siap. Baik. Siap. Oke. Udah ya, Ibu cukup ya. Oke, Nuhun Kang Terima Adi. kasih. Nuhun Kang Makasih, Kang Adi. Adi. Terima kasih Ya. semua.